Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmayanti dengan NIM 19016070 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori mengenai kriteria logo yang baik. Sebelumnya, video ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada teori mengenai kriteria sebuah logo yang baik dan bagus. Tidak dapat kita pungkiri bahwa citra ekonomi di saat sekarang ini meletakkan brand atau logo sebagai suatu aset terpenting di dalam berjalannya suatu usaha. Tak jarang, hal ini merupakan titik tolak untuk penentu sukses atau tidaknya suatu usaha yang sedang berjalan. Tak heran bahwa banyak sekali brand-brand besar saat ini menjadi rebutan pebisnis untuk sebagai jalan pintas meraih kesuksesan memasarkan produk mereka. Sebagaimana menurut American Marketing Association pada 2000, yaitu Coulter pada 460, merek adalah nama, istilah, tanda, dan simbol mengenai rencana atau kombinasi dari hal-hal yang menyangkut tentang usaha, yang dimaksudkan untuk mendefinisikan mengenai barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual untuk membedakannya dari produk-produk pesaing lainnya. Merek sebagai suatu sumber utama sebenarnya merupakan suatu janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan kepada pembelinya. Merek-merek yang baik memberikan jaminan mutu. Menurut Coulter tahun 2000, pada halaman 460, merek dapat memiliki 6 level. Yang pertama itu ada atribut. Atribut pada merek atau logo mengikat pada atribut tertentu, memberikan pesan atau simbol yang berkaitan dengan hal atau produk yang dijual. Sebaiknya hal ini dirancang dengan sangat baik dan matang, agar apa yang telah dibuat dapat tahan lama dan mendapatkan integritas yang tinggi. Ada manfaat. Bagi konsumen, kadang sebuah merek tidak sekedar menjadi suatu simbol, tetapi manfaat. Mereka membeli produk tidak akan memberikan atribut, tetapi memberikan manfaat. Yang kedua adalah bentuk. Seorang desain simbol perusahaan melakukan pengembangan marketing ini dengan teori analog. Bentuk marketing dari atribut tersebut biasanya diambil dari sebuah objek-objek yang terkait dengan perusahaan atau produk yang nantinya akan dibutuhkan sebagai desain atau logo. Yang ketiga ada trendy. Perkembangan desain atau logo akan sangat dipengaruhi oleh tren yang berimbang dengan zaman. Selain itu dapat dijadikan sebagai suatu branding dengan tujuan komunikasi sebagai identitas perusahaan atau usaha Anda. Selanjutnya, yang kelima, kepribadian. Merek mencerminkan kepribadian tertentu. Selanjutnya, yang keenam ada pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Jadi, merek mewakili si konsumen sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari simbol bagi usaha. Mengutip dari designlogdesign.com, perusahaan memiliki beberapa tujuan ketika membuat sebuah logo. Di antaranya yang pertama adalah menarik mata. Desain atau logo harus memiliki advice yang bagus, di mana harus memiliki daya tarik. Logo harus dibuat semenarik mungkin. Maksudnya, dari pernyataan tersebut adalah simbol perusahaan secara alami harus mempunyai desain tersendiri dan gambar yang sangat unik, terpampang pada brosur produk yang diperjualbelikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang melihat logo tersebut dapat menyadari bahwa Anda memiliki sebuah lambang yang sangat unik yang membedakan produk Anda dari produk-produk yang lain. Yang kedua adalah bentuk.
Seorang desain simbol perusahaan melakukan pengembangan marketing ini dengan teori analog. Bentuk marketing dari atribut tersebut biasanya diambil dari sebuah objek-objek yang terkait dengan perusahaan atau produk yang nantinya akan dibutuhkan sebagai desain atau logo. Yang ketiga ada trendy. Perkembangan desain atau logo akan sangat dipengaruhi oleh tren yang berimbang dengan zaman. Selain itu dapat dijadikan sebagai suatu branding dengan tujuan komunikasi sebagai identitas perusahaan atau usaha Anda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria logo yang baik dan efektif itu seperti apa. Yang pertama dapat dideskriptifkan. Maksudnya adalah ketika membuat logo hendaklah kita sebagai pengusaha atau wirausahaan memastikan bahwa apa dan tujuan apa logo kita dibuat. Logo usaha haruslah bersifat deskriptif dan mampu menceritakan esensi dari barang atau hal yang hendak kita pasarkan. Alternatif lainnya adalah ketika kamu menemukan nama dari sebuah brand yang mudah diingat, menjadikan hal itu sebuah peluang untuk diimplementasikan ke dalam sebuah logo. Yang ketiga ada timeless. Maksudnya adalah jika prinsip memorable atau mudah diingat sudah kamu terapkan pada desain atau logo yang kamu buat, hal ini akan memudahkan seseorang untuk tetap mengenal baik logo yang kamu buat walaupun zaman sudah terus berganti. Contohnya dapat kita lihat pada logo pada Coca-Cola yang memiliki karakter kekhasannya tersendiri. Logo ini sudah ada sejak tahun 1885, tetapi masih eksis hingga sekarang ini. Yang keempat ada original. Maksud dari original ini, logo yang kamu buat menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan sebuah logo. Mengidentitaskan brand milikmu sendiri. Yang kelima adalah tidak menimbulkan arti lain. Maksudnya, desain atau logo yang kamu buat memperhatikan aspek-aspek sehingga logo yang kamu buat tidak ambigu, dapat menimbulkan persepsi lain dan arti lain. Untuk mengatasinya, kamu bisa membuat beberapa komponen yang mendasari atau dirasa kurang sesuai dengan image dari brand atau barang yang akan kamu pasarkan, hingga kamu mendapati detail yang amat sangat menjadikan ciri khas. Yang keenam ada fleksibel. Sebuah logo haruslah simpel, mudah diingat, dan juga memiliki prinsip serbaguna. Ketujuh ada relevan dan merek bisnis atau perusahaan. Logo yang kamu buat haruslah sesuai dengan tujuan dari brand atau usaha yang kamu jalankan. Pendekatan tren berkaitan dengan prinsip timeless tadi. Membuat logo dengan berdasarkan tren hanya akan bertahan ketika tren itu masih ada atau masih dipergunakan. Lalu ketika tren berganti, desain logo tersebut akan hilang atau tergerus oleh zaman. Usahakanlah membuat logo yang tak lekang oleh zaman agar kamu tidak perlu mendesain ulang logo dari produkmu. Yang kesembilan ada pilihan warna. Pilihan warna dari komponen logo sangatlah mempengaruhi dan apa makna dari logo yang kamu kemukakan dengan produkmu. Cobalah untuk mendesain logo dengan paling banyak hanya menggunakan 3 atau 4 warna saja. Atau jika memang membutuhkan lebih banyak warna, cobalah mensiasatinya dengan membuat kombinasi yang logis dan enak dipandang oleh mata. Tentu untuk hal ini kita harus lebih memahami tentang prinsip dan teori psikologi warna. Mungkin dari kita banyak yang bertanya atau belum tahu apa itu psikologi warna. Psikologi warna adalah suatu studi yang membahas mengenai bagaimana warna dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku manusia. Sedangkan psikologi
pada branding adalah bagaimana sebuah warna pada brand dapat mempengaruhi kesadaran, pengalaman, hingga keputusan konsumen dalam memilih brand yang Anda tawarkan. Kenapa keadaan atau keberadaan warna sangatlah penting pada brand atau logo? Yang pertama itu adalah warna mempengaruhi keputusan demografis atau target pasar. Maksudnya, demografis atau target pasar meliputi usia dan jenis kelamin. Anda dapat mengidentifikasi keseluruhan produk yang Anda tawarkan kepada konsumen. Misalnya saja, jika Anda menjual produk untuk perempuan, tentu pemilihan warna-warnanya yang digunakan adalah warna-warna feminim. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, warna menjadi identitas bagi brand Anda. Apakah yang membedakan logo dan brand yang Anda miliki? Contohnya, salah satu aspek terpentingnya adalah warna. Yang ketiga adalah warna mempengaruhi keseluruhan dari bisnis Anda. Setelah Anda menetapkan warna pada brand yang Anda punya, hal ini akan menjadi identitas bagi produk Anda sendiri. Produk yang Anda tawarkan kepada klien nanti akan memberikan perspektif dari pandangan konsumen. Contohnya saja, ketika Anda sudah memilih warna hijau, namun warna yang lebih cocok kepada usaha Anda adalah warna kuning. Hal ini akan membuat image negatif di mata konsumen Anda, dan saya akan membahasnya, yaitu logo usaha saya. Nah, di dalam logo ini saya mendefinisikan logo saya sebagai suatu identitas, di mana saya memberikan nama ARY Cook. Maksud dari nama tersebut terinspirasi dari nama saya sendiri, yaitu Anissa Rahmayanti, dan selain itu nama belakang saya yang Y, yang Yanti itu adalah nama dari ibu saya. Saya berharap dengan usaha ini mendapatkan restu dan diberikan ridho oleh ibu. Dan saya sangat suka sekali bereksperimentasi, tentunya di bidang memasak. Boleh dibilang memasak menjadi salah satu hobi saya, ditambah lagi keadaan pandemi saat ini membuat kita lebih banyak beraktivitas dari rumah. Segala sesuatunya berjalan dari rumah, membuat banyak sekali waktu untuk bereksperimen di dapur. Makanya ARY Cook saya berikan kepada logo yang saya buat. Selain itu, jenis tulisan yang berlekuk-lekuk itu menurut saya sangat menarik untuk konsumen dan juga mencirikan dari produk saya sendiri. Karena di sini saya bergerak di bidang kuliner atau masakan, yaitu saya di sini akan membuat sebuah frozen donat mini, yaitu sebuah makanan yang manis, menarik di mata tentunya, dan juga memiliki nilai ekonomis yang bagus untuk dijadikan usaha pada saat ini menurut saya. Kemudian alasan saya memilih warna yang lembut pada logo yang saya buat adalah titik tolaknya tadi pada psikologi warna yang saya bahas sebelumnya, bahwa warna mempengaruhi pandangan atau spekulasi pembeli atau konsumen terhadap apa yang nantinya akan saya pasarkan. Nah, di sini saya memilih warna yang sangat cerah tapi lembut, yaitu di sini saya memilih warna hijau toska dan merah muda sebagai warna dari logo saya, mencirikan karakteristik dari usaha yang saya jalankan. Karena target dari usaha ini kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Baiklah, sekian pembahasan mengenai kriteria dari logo yang baik dan efektif dari saya. Saya sudahi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewirausahaan.